Kemudian pertanyaan dari Pak Fedi, apabila seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, lalu almarhum suaminya menyerahkan seluruh harta itu kepada istrinya, dan anak-anaknya tidak tahu berapa bagian mereka. Apakah itu dibenarkan? Ya tentu saja ini tidak dibenarkan. Karena di dalam surat An-Nisa ayat 12 dijelaskan pembagian warisnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Bagi suami, kalau ditinggal wafat oleh istri, suami itu mendapatkan setengah harta dari yang ditinggalkan oleh istrinya kalau tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna. Apabila istri yang meninggal itu punya anak, maka suami mendapatkan 1/4. Jadi suami akan mendapatkan setengah harta dari yang ditinggalkan oleh istrinya kalau istrinya nggak punya anak. Tapi kalau punya anak, suaminya itu mendapatkan 1/4. Nah ini kalau yang wafatnya istri. Bagaimana kalau yang wafatnya suami? Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. Dan istri mendapatkan 1/4 harta dari yang ditinggalkan oleh suaminya kalau suaminya itu nggak punya anak. Fa in kana lakum walad falahunna tsumunu mimma taraktum. Tapi kalau punya anak, maka bagian warisan istri itu 1/8. Jadi tidak betul kalau seorang suami meninggal, harta itu menjadi seluruhnya milik istri. Itu tidak betul. Pembagiannya adalah istri akan mendapatkan 1/4 dari peninggalan harta suami apabila tidak punya anak. Tetapi apabila punya anak, maka istri mendapatkan 1/8. Sesisa harta itu dibagikan untuk anak-anaknya. Dan kalau almarhum punya orang tua, maka orang tuanya dapat 1/6. Jadi kalau seorang itu meninggal, ya, misalnya saya meninggal, maka harta saya itu untuk istri 1/8 karena saya punya anak. Lalu karena saya masih punya ibu saya dapat 1/6. Sesisanya itu untuk anak-anak saya, gitu. Jadi salah apabila seorang istri mendapatkan seluruh harta, mengambil seluruh harta yang ditinggal wafat oleh suaminya, padahal punya anak. Jadi ada hak-hak waris anak yang diambil oleh ibunya kalau begitu. Nah ini suatu hal yang keliru. Oleh sebab itu coba cek lagi surat An-Nisa ayat 12. Bagusnya sih dibaca dari ayat 11 ya, ayat 11, ayat 12. Nah itu ayat yang berbicara tentang waris. Ayat 13-nya ada penegasan tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Ketika Allah berfirman tentang hukum warisan, Allah mengakhiri firman-Nya dengan kalimat itulah ketentuan-ketentuan Allah. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, Allah akan masukkan dia dalam surga yang penuh kenikmatan, dan itulah karunia yang besar. Jadi mojang-bujang ingat, harta yang ada di tangan kita itu adalah titipan Allah. Kalau itu titipan, maka bagikanlah harta warisan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik harta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita itu hanya mendapat titipan? Jadi bagikanlah harta warisan itu dengan hukum warisan Islam. Dan haram sebenarnya orang Islam membagikan warisan harta dengan hukum adat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini tolong digarisbawahi ya. Jadi haram hukumnya orang Islam, kita ini orang Islam, membagikan harta warisan dengan cara hukum adat. Kalau hukum adat itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, gitu. Pakailah hukum waris Islam. Dan di negeri ini hukum waris Islam sudah
diakui dan diterima. Jadi umat Islam sudah wajib melaksanakan pembagian waris itu sesuai hukum-hukum Islam. Itu yang dijelaskan di surat An-Nisa ayat 13, tilka hududullah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah tentang warisan. Berarti kita wajib taat pada aturan-aturan hukum warisan Islam. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat pada Allah dan Rasul, taat melaksanakan dan membagikan warisan itu sesuai hukum Islam, itu berarti taat kepada Allah dan Rasul. Demikian jawaban saya untuk Pak Pedi.